today. Today is Friday, 25th of September 2020, and we will learn about passive voice today, ya. Kita akan belajar tentang kalimat pasif dalam bahasa Inggris atau passive voice. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar dari unit 4, lesson 2 and 4. Unit 4, lesson 2 and 4 about passive voice. Sebenarnya passive voice ini dipelajari juga di unit 5, unit 6 dengan struktur yang bertingkat begitu ya. Tapi kita akan hanya mempelajari 3 struktur saja, present simple, simple present, simple past, sama present continuous gitu. Passive voice-nya seperti apa? Nanti kita latihan pelan-pelan ya. Nah, passive voice, contoh dalam bahasa Indonesia seperti kemarin sudah disampaikan, contoh kalimat aktif. Annie membaca buku. Nah, kalimat pasifnya buku dibaca Annie, bukan buku membaca Annie. Ini salah, ya. Jangan salah. Ini dulu, kamu harus paham dulu secara dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris contohnya, active voice contohnya, I do my homework. Saya mengerjakan PR saya. Pasifnya adalah my homework is done by me. PR saya dikerjakan oleh saya. Nanti misalnya akan jelaskan strukturnya kayak apa, seperti apa. Tapi kamu harus paham dulu bedanya pasif sama aktif. Kemarin sudah mengerjakan homework 10, homework 10. Banyak yang sudah paham, banyak yang sudah mengerti, tapi masih ada juga yang belum mengerti. Anak-anak harus ngerti dulu ya perbedaannya antara kalimat pasif sama kalimat aktif. Kalimat pasif dan aktif. Misalnya ini, saya mengerjakan PR saya dikerjakan oleh saya. Itu dulu dipahami dulu. Oke, lanjut ya. Nah, passive voice. Di dalam buku kamu lihat di situ, kita belajar passive voice, kita menggunakan passive voice saat apa? We use the passive voice when we want to emphasize the action rather than who does it. Penekanan kita tuh pada aksinya, gitu. Pada aksinya, bukan pada orang yang ngapain gitu ya. Number 2, we don't know who does the action. Kita nggak tahu tuh siapa yang lakuin itu, gitu. Atau it's obvious who does the action. Sangat jelas siapa yang mengerjakan hal itu. We use by if we want to say who or what does the action. Kita pakai by kalau misalnya mau jelasin oleh siapa gitu. Contoh, the first computer was invented by scientists a long time ago. Nah, ya. Jadi bisa pakai by, bisa enggak. Tadi Miss Elia kasih contohnya, kenapa ini pakai by me, supaya kamu ngerti aja. Tapi sebenarnya nggak perlu ditulis pakai by me. My homework is done. Udah selesai. Bisa gitu ya. Sudah menjelaskan bahwa PR saya sudah selesai gitu. Nah, lanjut. Kita coba latihan dulu. Read and circle the passive verbs. Kenalin dulu nih, yang mana kalimat pasifnya. Coba. Kamu sambil baca di rumah sendiri, Miss Elia kasih waktu, coba kamu garisin pakai pensil yang mana kalimat pasifnya. Oke ya, silakan dikerjakan. Yang pertama, chess is played all over the world. Catur dimainkan di seluruh dunia. Oke ya. The goal of the game is to capture the other player's king. Ini bukan kalimat pasif ya, ini kalimat aktif. Ya, jadi tujuan dari permainan ini adalah untuk menangkap rajanya orang lain kira-kira. As computer programs improved, nah ini kalimat verbnya pasif. Chess players wanted to test their skills against computer. Ini juga bukan ya. In 1996, the first match was played. Nah, the first match, maksudnya permainan yang pertama dilakukan. Nah, ini dilakukan between the world chess champion Garry Kasparov and the computer Deep Blue. Jadi tahun 96 itu ada pertandingan pertama yang dimainkan antara manusia dengan komputer. Manusianya namanya Garry Kasparov, komputernya disebutnya Deep Blue. Ya, the computer won the first game, but Kasparov won 3 out of the next 5 games. Jadi dia bilang komputernya menang untuk permainan yang pertama, tapi Kasparov menang 3 kali dalam 5 permainan berikutnya.
gitu ya. The computer program were improved by scientists and a year later another match was held. Nah, were improved ini juga passive verbs ya. This time Kasparov was defeated. Nah, this time kali ini Kasparov dikalahkan. Nah, ini passive verb. Was defeated by the computer. Now many people use computers to practice chess and other games of skill. Ini, jadi yang misalnya kuning-kuningin ini adalah passive verbs-nya. Siapa yang benar semua? Ayo, siapa yang masih belum jelas? Nanti diperbaiki ya. Nah, berikutnya. Ini strukturnya. Ini akan kita pelajari dalam dua unit ke depan. Ya, jadi anak-anak pelajari. Lihat dulu ke simple present. Ya, simple present itu kalau kalimat biasa, dia subjek tambah verb 1, ya kan? Contohnya, I make a cake. Saya membuat kue, kan? Nah, kalau di passive voice-nya, ini bentuknya ini. Is MR tambah verb 3. Kamu harus ngerti verb 3. Nah, ini contohnya. Verb satunya make, made, made. Write, wrote, written. W-nya nggak dibaca ya, W-nya silent letter, nggak dibaca. Ini harus ngerti nih, harus ngerti verb 3. Nanti misalnya cantumkan setelah ini ada regular verb sama irregular verb. Ini simple present. Nah, kalau kalimatnya simple past, kan strukturnya gini nih, subjek tambah verb 2. I made a cake yesterday. Nah, di passive voice-nya, was atau were tambah verb 3. A cake was made by me yesterday. A cake was made by me yesterday. Oke. Kue dibuat saya kemarin. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau bentuknya dia adalah present continuous, artinya kan sedang dilakukan. Nah, subjek is MR, verb tambah ing, itu pasti sedang dilakukan. Sistemnya, grammarnya continuous ya. I am writing a letter. Saya sedang menulis sebuah surat. Nah, passive voice-nya itu, kamu am is are plus being plus verb 3. A letter is being written by me. Ini kira-kira. Ini akan kamu pelajari selama dua unit ke depan ya, 4 dan 5. Ini aja, cuma ini aja. Tapi sebenarnya passive voice kamu bisa banyak sekali tuh sesuai dengan grammarnya. Nah, gitu ya. Penting sekali apa? Kamu harus sudah menguasai tenses dasar. Kamu ngerti itu simple past tense, simple present tense, simple future tense, sudah ngerti. Gitu ya, kapan harus gunain verb 2 untuk yang kemarin-kemarin, kapan harus kalau pakai will, gimana sih bentuknya. Nomor 2, kamu harus mengetahui perubahan verb atau kata kerja, baik yang regular maupun irregular. Nah, seperti apa nih? Misalnya kasih contoh. Kalau yang regular verbs, misalnya di sini kita bilang ask ya. Ask ya. Verb 2-nya tambahin ed. Asked, kemudian asked lagi. Ya. Contoh lain. Call. Called, ini juga called. Kenapa disebutnya regular? Karena terstruktur dengan rapi. Pasti pakai ed belakangnya. Gitu ya. Contoh lagi, misalnya apa nih? Listen. Tuh. Listen, verb 2-nya listened with ed. Verb 3-nya listened with ed juga. Tuh. Ini namanya regular. Regular verbs itu banyak, ini contoh aja. Ya, kamu bisa lihat nanti apa saja. Play misalnya. Ini play, ini played juga. Ini namanya regular verbs. Nah, yang kamu perlu ingat itu adalah yang disebutnya irregular verb. Irregular verb ini pasti begini, sama. Dan kata-katanya cuma itu-itu aja. Gitu ya. Jadi kamu mesti recheck ulang atau pelajari lagi mana gitu. Contoh yang paling gampang nih yang sering dipakai. Misalnya write, ya menulis. Mana di sini write. Nah, ini paling bawah nih. Kita lihat. Write, dia bentuk keduanya wrote, bentuk ketiganya written. Tuh. Buy bentuk pertamanya buy, bentuk keduanya bought, bentuk ketiganya bought. Ini namanya juga irregular ya, jadi memang tidak beraturan. Ini mesti dihafal, nggak bisa cara lain. Gitu ya, masih dihafal nih strukturnya memang irregular namanya.
Lain lagi misalnya dengan know. Know artinya mengetahui. Know, knew with K-N-E-W, sama bentuk ketiganya known. Ya, kamu bisa cari di Google atau kamu punya, kalau ada kamus biasanya di tengahnya suka ada tuh irregular verb. Cari sendiri ya, irregular verb. Harus tahu gitu. Contoh yang lain misalnya pay. Nah, pay dia pasti bentuk keduanya paid, paid. Nah, apalagi yang biasanya umum? Oh, ini nih. See, saw, seen. Jadi kalau passive voice pakainya yang verb 3 ya, gitu. Next. Nah, nanti kamu akan mengerjakan homework yang pertama, bentuknya bentuk passive simple present. Contohnya gini, he delivers the letters. Dia mengirimkan surat-surat. Nah, passive voice-nya, the letters are delivered. Nanti Miss Elia kasih contoh rumusnya di atas, jadi kamu bisa ikutin dan contoh. Gitu ya. Nanti kamu kerjakan, rubah ke dalam bentuk passive simple. Lalu untuk homework 12, nah ini kita menggunakan passive simple past. Ya, yang jadi kalimatnya menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Udah masa lampau nih. Contoh, he delivered the letters. Kan berarti udah di-delivered ya, udah dikirim lettersnya. Nah, the letters were delivered. Nanti misalnya kasih juga rumus di atasnya, kamu tinggal ikutin jadi belajar di situ ya. Oke, lalu homework 13 ini bentuknya simple present continuous. Contohnya, he is delivering the letters are being delivered. Jadi ada strukturnya, nanti Miss Ella kasih juga. Jadi belajar ya. Demikian pelajaran hari ini tentang passive voice. Memang singkat, tapi mudah-mudahan anak-anak mengerti dengan banyaknya latihan. Terima kasih Tuhan memberkati. Thank you. God bless you and I'll see you on Tuesday. Hari Selasa kita akan bahas juga unit 4 bagian reading ya. Oke, bye-bye.